Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqq wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraq wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattahid waladahu wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ketakwaan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita ini, yaitu kewajiban seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Dengan adanya kewajiban ini, kita ridho meninggalkan aktivitas kita. Kita ridho meninggalkan kegiatan kita. Kita ridho mungkin pada saat ini adalah tukang dagang, mungkin banyak yang pembelinya. Tukang bisnis mungkin pada hari ini atau pada saat ini adalah yang menggiurkan. Tapi kita tahu bahwa kita adalah mempunyai kewajiban, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala idanudia, yaitu menyeru yaumul Jumat, di hari Jumat, maka kita ridho untuk meninggalkan badarul baik itu jual beli ataupun aktivitas kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, ketika kita melaksanakan sholat Jumat ini, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal Jumat sumata ilal masjid. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian datang ke masjid, kemudian sholat intidor, sholat menunggu imam naik mimbar, terus mendengarkan khatib sedang ceramah, sedang khutbah, dan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat, maka ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya 7 hari ditambah 3 hari. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diampuni dosa-dosa kita selama 10 hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia minadul umat ilan nur al-bayan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ajaran Islam yang pokok, di antaranya adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dakwah di Mekah selama 10 tahun, beliau menanamkan
menanamkan yang disebut dengan tauhid kepada Allah, menanamkan yang disebut dengan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pada saat itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang ridho meninggalkan hartanya demi keesaan Allah, yang ridho mengeluarkan ruh dari jasadnya untuk mempertahankan keesaan kepada Allah, yang disebut dengan tauhid kepada Allah. Contoh di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang beliau ridho disiksa, beliau ridho disakiti, beliau ridho mendapatkan sakit yang luar biasa, baik oleh manusia yang disebut dengan majikannya ataupun dengan orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya. Di antaranya adalah sahabat yaitu Bilal bin Rabah. Hadirin rahimakumullah. Ketika Bilal bin Rabah mempertahankan yang disebut dengan tauhid, mempertahankan yang disebut dengan keimanan kepada Allah, mempertahankan ketika dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dia bersaksi bahwa dia ridho adalah masuk Islam, raditu billah, bahkan dia juga ridho adalah Allah sebagai Tuhannya. Ketika beliau mempertahankan yang disebut dengan tauhid, yang disebut dengan mengesahkan Allah, dia siap untuk disiksa, dia siap untuk mendapatkan yaitu yang disakiti oleh majikannya. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa para sahabat Rasulullah, kita tahu bahwa orang-orang as-sabiqul awwalun, orang-orang yang bersamaan dengan Rasulullah, kita membaca yang disebut dengan sejarah, kita membaca yang disebut dengan tarikh, kita membaca yang disebut dengan khulasah dan sebagainya, adalah bagaimana perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu untuk mempertahankan yang disebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita evaluasi kepada diri kita, apakah kita sudah siap atau sanggupkah seperti yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, seperti yang dirasakan oleh keluarga Ammar dan yang lainnya, bahwa dia atau beliau Bilal bin Rabah digencet oleh batu yang panas di padang pasir yang sangat panas, dia disiksa oleh majikannya, tapi dia cukup untuk mengatakan yaitu kalimat ahad, ahad, ahad. Dia ucapkan adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa yang disebut dengan keimanan para sahabat, luar biasa yang disebut dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala para sahabat dan yang lain. Belum lagi yang disebut dengan keluarga Ammar bin Yasir. Bagaimana sejarah keluarga Ammar bin Yasir ketika dia yaitu mempertahankan keimanan, mempertahankan yang disebut dengan tauhid kepada Allah. Dia ridho bapaknya adalah dilemparkan, digodok di air panas, saudaraku. Terus ibunya dan kakak dan adiknya atau saudara-saudaranya sampai Ammar bin Yasir pun yaitu disate, dimasukkan besi panas ke liang tubuhnya sampai kepada ubun-ubunnya. Untuk apa mereka itu? Yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah mempertahankan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Hadirin rahimakumullah, coba mungkin tadi kita jam 10 atau jam 9, jam 10, mungkin bagi orang yang tidak suka panas-panasan luar biasa panasnya mungkin. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Dengan sahabat Rasulullah, panas kita tidak seberapa. Panas kita mungkin tidak ada artinya dibandingkan dengan sahabat Bilal, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saudaraku, mungkin pada saat ini yaitu yang berbicara adalah soal keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita juga mungkin bisa tenang, bisa tentram, bisa santai karena mungkin sedikit gangguan kepada kita. Tapi kita lihat kepada luar negeri, luar yang ada di Indonesia, saudaraku Palestina, yaitu saudara kita, saudara seakidah, saudara seiman, saudara seislam. Mereka adalah yaitu dibunuh dan dibasmi, dihanguskan, diratakan bangunannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hadirin rahimakumullah. Inilah mengesahkan Allah, tauhid yang ditanamkan oleh Allah, oleh Rasulullah, yaitu selama di Mekah selama 10 tahun. Alhamdulillah berhasil. Kita lihat saudara, ketika hijrah, para sahabat yang disebut dengan muhajirin, dia ridho meninggalkan hartanya demi iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia ridho meninggalkan saudaranya, dia ridho meninggalkan adiknya yang tidak masuk Islam, meninggalkan istrinya yang kafir, meninggalkan ibunya yang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Demi yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pada saat itu ketika tinggal di Madinah sudah siap yang disebut dengan papan, rumah dan sebagainya? Itu adalah jelas belum. Tapi mereka dengan yakin bahwa mempertahankan Islam dengan mempertahankan tauhid kepada Allah, maka insya Allah bukan nanti di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan, tapi di dunia juga adalah sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Andai kata di dunia tidak mendapatkan kebahagiaan, yang jelas adalah ketika nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum. Nahmaduka ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Esa. Di samping itu Allah juga adalah sebagai pencipta. Pencipta langit dan bumi. Pencipta seluruh makhluknya. Diterangkan dalam surat Al-Furqan dalam mukadimah tadi, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa lam yattahid, dan tidak ada yang menjadikan waladan, yaitu kesatuan, wa lam yakul lahu syarikun, dan tidak ada yang bisa untuk harus menyekutukan beliau. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah lah yang menciptakan yaitu segala sesuatu sesuai dengan ukurannya yang tepat. Hadirin rahimakumullah. Di samping Allah Maha Esa, Allah juga adalah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga dilanjutkan adalah Allah juga yang Maha Pemberi rizki. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam ayat sebelumnya, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyutimun. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan yang lain, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, ma uridu minhum min rizki. Allah adalah tidak mau, yaitu ingin diberikan rizki oleh makhluknya. Wa ma uridu ayyutimun, dan Allah juga tidak mau atau tidak berkehendak untuk diberi makan. Jadi jelas saudaraku bahwa Allah di samping Maha Esa, yaitu Allah juga adalah Maha Pemberi rizki. Yang selanjutnya Allah juga adalah sebagai Raja, yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah rajanya di hari kiamat nanti. Malikin Nas, Allah juga adalah rajanya manusia. Hadirin rahimakumullah.
Ini dengan dalil-dalil seperti ini, dengan keterangan-keterangan ini, bahwa kita harus betul-betul menanamkan bahwa Allah itu adalah Esa, bahwa Allah itu adalah Tauhid, bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal, dan bahwa Allah lah yaitu segala-galanya yang Maha Berkuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yaitu ujian dan cobaan yang kita hadapi ini adalah mudah-mudahan kita sukses dan kita lulus seperti suksesnya dan lulusnya yaitu ujian-ujian yang disampaikan atau yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dan yang lainnya, atau ujian-ujian yang disampaikan yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yaitu ketika kita jelas untuk mengesahkan yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah yaitu sampai kita mati alias meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.